Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Dengan kompetensi dasar, peserta didik dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, serta indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan, menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Apabila sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses ini yang mengawali terjadinya fertilisasi. Berikut skema proses fertilisasi hingga implantasi. Yang pertama, ovulasi. Terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Setelah sel telur keluar dari ovarium, sel sperma yang masuk akan menemui sel telur. Proses ini yang dinamakan fertilisasi. Terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga terbentuknya zigot. Pada tahap ketiga, setelah terjadinya fertilisasi, akan terjadi pembelahan. Pembelahan yaitu satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tuba falopi. Setelah terjadinya pembelahan, maka akan terjadi proses yang namanya pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Morula terus mengalami pembelahan hingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Tahap perkembangan embrio. Tahap perkembangan embrio terdiri dari 3 trimester. Pada tahap trimester pertama, yakni terjadi di minggu pertama sampai minggu ke-12. Pada tahap trimester kedua, yakni minggu ke-13 sampai minggu ke-27. Dan pada tahap terakhir, yaitu trimester ketiga, terjadi pada minggu ke-28 sampai lebih kurang minggu ke-40. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS. Pada saat ini, belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. Yang kedua, gonor. Gonor adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejala terjangkitnya penyakit ini adalah pada saat kencing terasa sakit dan keluar cairan seperti nanah. Sedangkan pada wanita ditandai dengan timbulnya keputihan yang berwarna kuning hijau. Bakteri yang menyebabkan gonor dapat menyebabkan ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kemandulan. Yang ketiga, herpes simplex genitalis.
Herpes simplex genitalis adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Gejala timbulnya penyakit ini yaitu timbulnya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin dan adanya luka yang terbuka atau lepuhan berair. Yang keempat, keputihan. Keputihan adalah penyakit yang terjadi pada wanita yang ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Keputihan disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, virus, dan parasit. Gejala yang terjadi pada penderita penyakit ini yaitu gatal-gatal serta keluarnya cairan berwarna pekat sampai keruh. Penyakit tersebut dapat diobati dengan obat anti jamur. Yang kelima, epididymistis. Epididymistis adalah peradangan yang terjadi pada saluran epididymis. Penyakit ini hanya terjadi pada laki-laki. Gejala yang timbul dari penyakit ini yaitu rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Yang terakhir, sifilis. Sifilis atau penyakit raja singa merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Gejala penyakit ini adalah terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Pembekakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi terasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Berikut upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Bagi laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau dikhitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Upaya menjaga kesehatan reproduksi pada manusia merupakan materi terakhir. Terima kasih sudah menonton video-video yang sebelumnya. Sampai bertemu kembali di bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.